Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jara Malika Romansur dari kelas 3G dengan NIM 200102524, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem zonasi. Istilah zonasi mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem penerimaan peserta didik atau PPDB yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, memiliki aturan yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan diskriminatif dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Yang kedua, menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan atau sekolah negeri khususnya untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zonasi atau wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Yang keempat, memastikan terpenuhinya tenaga pendidikan dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada wilayah atau zona yang telah ditetapkan. Yang kelima, mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran serta komoratif dan kompetitif pada wilayah atau zona layanan pendidikan secara teratur dan berkesinambungan. Adapun manfaat dari sistem zonasi, yaitu untuk melakukan penerapan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sebagai suatu sinergi dan imunitas pelayanan pembangunan pendidikan. Lalu ada regulasi sistem zonasi, upaya melayani pendidikan secara adil dan merata pada setiap warga masyarakat sudah dilakukan pemerintah dalam 3 dekade ke belakang. Kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang berbasis ada pemerataan pendidikan dilakukan ketika dicanangkan program wajib belajar 6 tahun atau wajib belajar tingkat sekolah dasar atau SD atau sederajat pada tahun 1984. Dalam perkembangan pembangunan pendidikan ke depan diperlukan langkah-langkah strategis mengintegrasikan kebijakan-kebijakan implementasi untuk mendorong percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Dan diharapkan tidak ada lagi istilah-istilah yang membuat adanya kasta atau labeling pada sekolah dan semua yang terlibat di dalamnya. Dan ada pengembangan sistem zonasi yang dilakukan secara konseptual maupun secara faktual. Secara konseptual bahwa satuan pendidikan sebagai pusat layanan pendidikan bagi semua warga negara dipersiapkan untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan peradilan tanpa diskriminasi. Namun secara faktual bahwa kondisi satuan pendidikan yang ada saat ini belum merata dari kualitas dan berkuantitas baik setiap warga negara dimanapun berada. Maka itu sistem zonasi PPDB dikembangkan sebagai untuk meningkatkan satuan pendidikan baik secara kualitas dan kuantitas dalam melayani setiap warga negara yang diterima di setiap satuan pendidikan. Sistem zonasi PPDB merupakan langkah awal menuju sistem zonasi mutu layanan pendidikan yang tidak hanya sebagai sistem yang menjawab pertanyaan bagaimana menerima peserta didik baru, namun ditekankan bagaimana setelah peserta didik menyebar akan ada pemerataan dalam pembagian kesempatan. Terdapat 3 tahap pembentukan sistem zonasi mutu pendidikan untuk mencapai layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan. Mekanisme pembentukan sistem zonasi mutu dilakukan melalui 3 tahap analisis yang selalu terkait dalam penyusunan dan pengelolaan pendidikan berbasis zona atau wilayah. Yang pertama ada tahap klasifikasi nominasi, lalu yang kedua tahap peningkatan kapasitas, dan terakhir yaitu ada tahap pemantauan. Lalu ada penerapan PPDB sistem zonasi. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai upaya. Tidak hanya pada saat pendidikan itu dilaksanakan, akan tetapi mulai dari seleksi penerimaan peserta didik, pemerintah berupaya agar peserta didik mendapatkan haknya tanpa perlu merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif. Di dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan
bahwa penerimaan peserta didik baru atau PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah. Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa tujuan PPDB adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Sistem zonasi ialah tidak menekan pada nilai calon peserta didik, namun pada jarak atau radius antara rumah peserta didik dengan sekolah. Sistem ini merupakan bentuk penyesuaian kebijakan reorganisasi. Sistem zonasi ini bertujuan untuk yang pertama, mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai penjuru dari Indonesia. Yang kedua, menghilangkan stigma yang terlanjur bergulir dalam masyarakat tentang pengelompokan sekolah yang dianggap unggul dan tidak unggul. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemampuan di atas rata-rata akan menyebar sesuai dengan zona yang ada di daerah masing-masing. Dengan ini, pemerintah mengharapkan semua sekolah yang ada akan memiliki mutu dan kualitas yang sama. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem zonasi. Yang pertama, kelebihan sistem zonasi. Yang A, bagi sekolah. Dengan sistem zonasi, maka sekolah tersebut akan mendapatkan guru yang berkualitas karena akan dilakukan rotasi guru. Yang B, bagi sekolah akan mendapatkan penunjukan kualitas pembelajaran guru dan kualitas sarana dan prasarana yang lebih baik dan lengkap dari sebelumnya. Yang C, bagi peserta didik, mereka akan terhindar dari kemacetan lalu lintas, berada pada zona selamat sekolah dan lebih fokus akan belajar, karena jarak sekolah tidak jauh dari rumah. Yang D, bagi orang tua, akan lebih mudah memantau anaknya daripada berada di tempat yang jauh. Seleksi zona ini akan menjadi salah satu faktor tahap seleksi kedua setelah faktor usia, dan hal ini tidak berlaku untuk jenjang SMK dan diberlakukan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Sistem zonasi ini akan diberikan pada tahap awal seleksi dan pada tahap kedua, baru dilihat dari hasil ujian nasional SD atau SMP. Lalu di sini adalah kekurangan sistem zonasi. A, kemungkinan untuk melabui domisili. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Bahkan untuk mengelabui domisili atau tempat tinggal melalui pembaruan kartu keluarga. Yang B, terkesan membatasi pilihan peserta didik. Sisi negatif lainnya adalah mempersempit pilihan dari peserta didik tersebut berdasarkan domisilinya. Yang C, membuat peserta didik tidak semangat belajar. Sisi negatif lainnya yang langsung dirasakan oleh para peserta didik lainnya adalah kekecewaan yang ia rasakan setelah selama ini ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai terbaik agar masuk sekolah favorit. Yang D, terakhir, persaingan dan kompetensi peserta didik berkurang. Namun, ada yang sistem zonasi juga mengakibatkan persaingan atau kompetisi peserta didik berkurang, karena tanpa nilai bagus sudah bisa masuk sekolah favorit. Ada juga jalur-jalur PPDB yang meliputi. Yang pertama, PPDB jalur presentasi, yang kedua PPDB jalur afirmasi, yang ketiga PPDB jalur perpindahan tugas orang tua. Permasalahan pada PPDB sistem zonasi 2019 atau 2020 adalah beberapa perubahan aturan zonasi dalam PPDB 2019 dibandingkan dengan zonasi 2018, yaitu penghapusan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Dalam pelaksanaannya, sistem zonasi PPDB masih diwarnai sejumlah permasalahan. Yang pertama, teknis pelaksanaan PPDB menimbulkan kericuan di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah keteradilan sekolah negeri belum merata di semua daerah. Yang ketiga, sistem zonasi dengan prioritas jarak menyebabkan motivasi belajar peserta didik menurun karena nilai atau presentasi menjadi dianggap tidak penting. Yang keempat, label sekolah unggulan dan non-unggulan masih berkembang di masyarakat. Sejumlah permasalahan sistem zonasi dalam PPDB menunjukkan kebijakan ini belum mengombinasikan seluruh calon peserta didik. Meskipun kebijakan ini bukan kebijakan baru, namun aturan zonasi membuat calon peserta didik baru dihadapkan pada pilihan yang sulit. Lalu yang terakhir ada solusi pemecahan masalah pada PPDB sistem zonasi. Solusi pertama, menambah jumlah rombongan belajar. Bentuknya, Dinas Pendidikan DKI bakal menambah jumlah siswa dalam rombongan belajar dari 28 siswa untuk SMA
menjadi 40 siswa. Berdasarkan peraturannya Mendikbud No. 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah. Lalu ada solusi kedua. Kata Sutanto, penambahan setiap sekolah negeri. Meski begitu, solusi ini masih dibahas lebih lanjut. Sutanto mengatakan hingga kini Dinas Pendidikan DKI masih memperhitungkan jumlah siswa dan kapasitas setiap sekolah. Di samping itu, katanya Didik menyatakan daya tampung sekolah negeri DKI Jakarta sendiri hanya bisa menampung 40% lulusan dari tiap jenjang pendidikan sebelumnya. Sekian video dari saya, mohon maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.